Oke, baik. Pada sesi kali ini kita akan belajar tentang induksi matematika. Di induksi matematika itu sebenarnya apa sih? Di induksi matematika sendiri adalah gimana cara kita membuktikan suatu permasalahan, baik itu teorema, rumus, dan lain sebagainya. Itu secara simpelnya, gitu. Ya, mungkin supaya lebih cepat, kita langsung aja ke gimana langkah-langkah dalam induksi matematika. Ntar ini nya udah kelihatan. Ya, kita akan bahas tentang induksi matematika. Nah, di dalam induksi matematika ini kita punya dua step. Ya. Yang pertama itu adalah basis induksi. Ya. Basis induksi ini nilainya udah pasti true. Ya, yang udah pasti true. Yang kedua, kita menyatakan bahwa kalau misalkan PN misalkan ya, kalau PN itu benar, maka PN plus satunya juga benar. Atau misalkan di basis satunya kita punya fungsi, nama fungsinya P. Kalau P1 ini nilainya benar, yaitu true, misalkan, maka PK itu juga true. Ya. PK juga true. Nah, jadi setelah kita bisa membuktikan PK itu true, baru selanjutnya kita akan buktikan PK plus satu itu true. Ya, kayak gini. Mungkin biar lebih simpel dan mudah dipahami, kita coba ke contoh soalnya. Kita mulai dari soal yang basic dulu. Nah, sebentar. Soal yang pertama. Nah, dengan induksi matematika, buktikan pernyataan yang itu, yaitu 2 tambah 4 sampai ditambah 2N itu ada sama dengan N dikali N plus 1. Nah, ingat, langkah pertama kita yaitu eh, apa namanya? Kita basis induksinya dulu, yaitu kita pakai P1. Atau kita langsung ini kita namain misalkan fungsinya itu adalah eh, boleh tuh ya mau pakai fx terserah ya. Atau kita ganti n-nya pakai 1, Bang. Untuk n sama dengan 1, maka kan 2 sama dengan 1 dikali 1 tambah 2. Untuk n sama dengan 1. 2 sama dengan 2 ini bernilai true. Oke. Berarti kita bisa bilang untuk n sama dengan k, ada k ini adalah suatu bilangan gitu. Maka berlaku 2 tambah 4 tambah 6 tambah sampai tambah 2 dikali k sama dengan k dikali k plus 1. Ini juga akan bernilai benar. Nah, tugas kita sekarang kita mau buktikan harusnya n itu yang k plus 1 ini juga akan bernilai true. Nah, kita langkah pembuktian. Oke. Berarti kita jumlahkan dulu kan 2 tambah 4 tambah 6 tambah sampai tambah 2 k plus 1 sama dengan berapa? K plus 1 kan n-nya adalah k plus 1 dikali k plus 1 yaitu n-nya ditambahkan dengan 1.
Nah, maksudnya kayak gimana? Kan ini masuknya N dikali N plus satu. N-nya yang ini, N-nya yang ini. Oke, maka kita bisa buktikan ini. Kan 2 tambah 4 tambah 6 tambah sebelum 2K plus satu itu akan ada 2K. Ditambah 2K plus satu sama dengan ini. Ini kita sederhanain jadinya K plus satu K plus 2 ya. Nah, yang kita kerjain itu sebelah kirinya aja. Ini kita diemin aja dulu. Berarti ini kan kita udah tahu nih. Dari 2 sampai K ini kita udah ada di sini. Oke. Berarti nilainya itu adalah K dikali K plus satu. Nilainya itu adalah K dikali K plus satu ditambah 2 dikali K plus satu sama dengan K plus satu K plus 2. Nih kita keluarkan K plus satunya. Nih, maka kita peroleh berapa? K plus satu K plus 2. Oh, ternyata sama dia. Berarti terbukti. Gitu. Jadi stepnya N-nya sama dengan satu dulu. Yang udah pasti intinya basis itu udah pasti benar. Dan biasanya kita pakai N plus satu. Kita ganti N atau fungsinya pakai satu. Biasanya. Kalau di soal dikasih tahu basisnya berapa, pakai basis yang dikasih tahu di soal. Nah, misalkan lagi ya, kita punya soal yang kayak gini deh. Oke, kita punya soal yang kayak gini. Kita mau membuktikan fungsi ini. Ingat, step satu N sama dengan satu. Berarti ini kita peroleh, berarti karena N sama dengan satu, berarti tinggal kita jumlahkan. Jadinya cuma N1 doang, suku pertama doang kan? Suku pertama doang, satu sama dengan satu per 2 dikali satu 3 kali satu minus satu. Satu sama dengan satu. Oh, ini bernilai true. Jadi ini basisnya gitu. Berarti kalau N sama dengan K, maka akan berlaku 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 10 ditambah sampai 3K minus 2 sama artinya dengan setengah dikali K dikali 3K minus satu. Ini bernilai true. Ya. Nah, kita akan buktikan bahwa kalau N sama dengan K plus satu itu bernilai true juga. Kita langkah pembuktian. Oke, langkah pembuktiannya kita tulis dulu 1 tambah 4 tambah 7 tambah 10 tambah sampai enggak, 1, 4, 7, 10 tambah 3 dikali K plus satu minus 2 sama dengan setengah ya, dikali K plus satu dikali 3K plus satu minus satu. Oke. Mungkin kan ini sebelum ada K plus satu sebelum K plus satu itu K kan. Berarti kita bisa sedangkan 1 tambah 4 tambah 7 tambah bla 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 tambah 3K minus 2 tambah 3K plus satu minus 2 sama dengan ini kita sederhanain setengah K plus satu dikali 3K plus 2. Oke. Nah, nilai yang ini udah ada di langkah keduanya, yang ini. Ya, berarti kita bisa ganti. Berarti jadinya adalah setengah K, K plus satu ditambah
3K plus 1 minus 2 ya, sama dengan setengah K plus 1, 3K plus 2. Setengah K plus 1 ditambah ini, kalau kita mau sederhanakan, eh, takutnya nanti kalau kita kali pelangi ya, hmm, kita sederhanain aja ya, sebentar. Ini jadinya adalah 3K plus 3 kurang 2 itu 1 ya. Sama dengan setengah kali K plus 1, 3K plus 1. Nah, setelah sini kita bisa keluar, coba kita lakukan penyamaan penyebut ya. Kita samakan penyebutnya dulu ya. Berarti ini jadinya adalah K dikali K plus 1 ya, ditambah 2 dikali 3K plus 1 per 2 ya, sama dengan eh, setengah K plus 1, 3K plus 1. Ini kalau kita jabarkan, K kuadrat ditambah K ditambah 6K ditambah 2. Oke. Hmm, sorry. Kayaknya ada kesalahan perhitungan kita di ini, bukan K plus 1. 3K min 1 ya, sorry. Di sini ada 3K min 1. Oke. Berarti ini jadinya 3K kuadrat min K. Oke. Sampai sini udah benar enggak? 3K min 2. Oke. Per 2 ya. Sama dengan setengah K plus 1, 3K plus 1. Nah, dari sini kita bisa menyederhanakannya dan kita mungkin akan faktorkan nanti. Jadinya ini 3K kuadrat ditambah 5K ditambah 2 per 2 sama dengan setengah dikali K plus 1, 3K plus 2. Coba kita faktorkan yang di atasnya. Ini itu, yang di atas ini difaktorkan, jadinya K plus 1, 3K plus 2 per 2. Nah, karena udah bentuknya sama, berarti ini sudah terbukti. Gitu. Dari sini mungkin kita ke satu soal lagi deh. Coba sebentar kita coba cari soal tentang ini lagi. Oke, kita misalkan soalnya kayak gini. Jadi di sini itu sebenarnya kita butuh banyak-banyak kesabaran dan ketelitian untuk melakukan kayak manipulasi aljabar kah atau penguraian dari aljabar dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama basisnya N sama dengan 1. Berarti jadinya 1/2 dikali 1 - 1 dikali 2 kali 1 + 1. Jadinya adalah 1/2 kali 1 tambah 1. Ini jadinya 1/1 kali 3. Sama dengan 1/3.
3 ini juga 1/3 sama dengan 1/3 bernilai true. Baru N sama dengan K, berarti kita bisa dapatkan bahwa 1/1 kali 3 tambah 1/3 kali 5 tambah 1/5 kali 7 tambah sampai 1/2n minus 1 kali 2n plus 1. Itu, bukan n ya, kan K dia. 2K itu akan menjadi 1/2K plus 1. Sorry. K/2K plus 1. Oke, maka kita ini juga bernilai true. Kita akan buktikan, eh, N sama dengan K plus 1 ini juga benar, ya, juga true. Maka dari 1/1 kali 3 ya, ditambah 1/1 kali 5 ditambah sampai 1 kita langsung aja sebelum K plus 1 itu ada K. 2K minus 1 2K plus 1 ditambah 1/2K plus 1 minus 1 ya, 2K plus 1 plus 1, sorry, sama dengan K plus 1 per 2K plus 1 plus 1. Oke, kita udah tahu bahwa dari sini sampai sini ada nilainya, ya, yaitu K per 2K plus 1 ditambah ini, kita sederhanakan jadinya 2K plus 1 dikali, ini jadinya 2K plus 2 sama dengan ini, K plus 1 per 2K plus 1 plus 1. Ya nggak sih? 2K plus 1 plus 1. Oke. Nah, dari sini coba kita akan menyamakan penyebutnya ya. Ini kita samakan penyebutnya. Eh, yang ini itu belum ada 2K plus 2-nya. Ini juga 2K plus 2 ya. Berarti kita bisa peroleh jadinya 2K plus 2 itu kan jadinya kita langsung kaliin 2K kuadrat tambah 2K ya kan. Eh, 2K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 yang ini per 2K plus 1 2K plus 2. Oke. Hmm, jadinya coba kita lihat dulu. 2K kuadrat tambah 2K tambah 1. Ini bisa kita lakukan eh, faktorisasi ya. Kita bisa memfaktorkan dia. Nanti kita bisa peroleh, ntar dulu, 2K plus minus 1 sama plus satunya udah bener, Bu. Oh, salah kita itu di sini. Eh, 2K plus 2 minus 1 kan jadinya 2K plus 1. 2K, ini sorry, ini 2K plus 3 ya. Berarti ini bukan ini. 2K plus 3. Karena kan ini 2 kali K, 2K. 2 kali 1, 2. Tambah 1, 3. Berarti jadinya ini adalah 2K kuadrat tambah 3K, ya kan? Tambah 1. Nah, udah sampai sini. Nah, kita akan melakukan pemfaktoran dari sini. Nah,
Logikanya ini berapa dikali berapa supaya hasilnya 2 ya. Karena depan belakang. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah 3. Kan ini 1 sama 2. Nah, berarti ini jadinya berapa? Eh, K plus 1 K plus mana? K plus 3 per 2. Sorry, kok K? Ada duanya di sini. 2K plus 1 kali 2K plus 3 per 2. Per 2K plus 1, 2K plus 2, atau 2K plus 2, belum diganti. 2K plus 3 sama dengan K plus 1 per 2K plus 1 plus 1. Berarti yang di sini kita bisa coret, ya kan? Kok ini plus 3, plus 2. Angka 2-nya kita bisa keluarkan. Jadinya 2-nya bisa dicoret juga. Sisanya adalah K plus 1 per 2K plus 3. Sama dengan K plus 1 per 2K plus 1 plus 1. Ini sebenarnya sama ya. Berarti K plus 1 per 2K plus 1 plus 1 sama dengan K plus 1, 2K plus 1 plus 1. Ini terbukti. Gitu. Jadi cukup sekian materinya. Nanti mungkin kita perbanyak latihan. Oh ya, untuk basis sendiri, kalau misalkan nggak yakin, misalkan untuk N sama dengan 1 udah benar, coba N sama dengannya 2 benar. Kalau udah N sama 1, 2 sama 3 itu udah nilainya benar, kita bisa bilang bahwa N sama dengan K itu benar. Jadi sebenarnya ini untuk mempersingkat aja. Kalau N sama dengan 1 itu udah benar gitu. Oke, nanti mungkin untuk latihannya kakak buatkan di Jamboard aja. Okay, that's all for today.